Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sabera dari kelompok 5 Frame B. Saya di sini akan menjelaskan tentang gerhana. Saya akan menjelaskan tentang diameter sudut matahari dan bulan. Di sini diameter linier bola gas matahari, yaitu D matahari, 1400 juta kilometer. Tepatnya 2 kali 6,96 kali 100.000 km, sama dengan 1.392.000 km. Sedangkan yang bulan, diameter linear bola karang bulan, yaitu D bulan, 3.500 km, tepatnya 2 kali 1.738 kali 1.000 km, sama dengan 3.476 km. Nah, jika diketahui D matahari dan D bulan, maka jarak bumi ke matahari dan jarak bumi ke bulan yaitu dapat diketahui seperti berikut. Diameter sudut matahari pakai rumus ini, terus diameter sudut bulan memakai rumus seperti ini. Jadi rumusnya sama, cuma bedanya yang satu matahari, yang satu bulan. Tadi kan udah diketahui itu sebelumnya. Nah, diameter bulan dan matahari yaitu hampir sama dikarenakan beberapa hal, yaitu yang pertama, radius bulan 1738 km sedikit lebih besar dari radius Pluto 1700 km, yaitu yang sama dengan 0,273 dari radius bumi. Nah, radius bumi ini sendiri yaitu 6.378 km. Terus secara umum walaupun radius matahari itu 6,96 kali 100.000 km, yaitu relatif sangat besar, kira-kira 400 kali dari radius bulan. Radius bulan. Tetapi bumi ke matahari sangat jauh, 400 kali lebih jauh dibandingkan dengan jarak bumi ke bulan. Ini kenapa bulan sama matahari diameternya hampir mirip. Karena jarak bumi ke matahari itu sangat jauh, 400 kali lebih jauh dibandingkan jarak bumi itu sendiri ke bulan. Sehingga diameter sudut bulan dan matahari hampir sama di langit, yaitu kira-kira 0 derajat 5. Perbandingan diameter matahari dengan diameter bulan yaitu 400 kayak tadi. Perbandingan jarak bumi ke matahari terhadap jarak bumi ke bulan antara 362 hingga 419 kali lipat. Sehingga diameter sudut matahari dibandingkan dengan diameter sudut bulan berkisar antara 95% lebih kecil atau 110. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Farizah Nursalihah akan menjelaskan mengenai gerhana. Apa yang dimaksud dengan gerhana? Jadi, gerhana itu merupakan sebuah peristiwa jatuhnya bayangan sebuah benda langit ke benda langit yang lain. Hal tersebut diakibatkan karena tertutupnya sebagian cahaya matahari yang menuju ke arah benda langit tersebut. Berikut merupakan gambar proses terjadinya gerhana. Pada gambar dapat dilihat bahwa bumi, bulan, dan matahari berada dalam posisi yang lurus, sehingga akibatnya cahaya matahari yang akan menuju ke bumi itu terhalangi oleh bulan. Pada gambar ini itu dapat disebut dengan gerhana matahari. Kemudian gerhana itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama gerhana bulan dan yang kedua yaitu gerhana matahari. Di sini pertama saya akan menjelaskan gerhana bulan terlebih dahulu. Jadi yang dinamakan gerhana bulan yaitu peristiwa bayangan bumi yang jatuh ke permukaan bulan. Sebagian atau seluruh cahaya matahari yang menuju ke arah bulan itu akan dihalangi oleh bumi. Sehingga akibatnya cahaya bulan itu akan tampak menjadi lebih redup
Nah, pada gambar di bawah ini, yang poin A yaitu ada gambar matahari, bulan, dan bumi pada posisi yang lurus. Sedangkan pada gambar B yaitu ada gambar matahari, bumi, dan juga bulan dalam posisi yang lurus. Lalu yang dinamakan gerhana bulan yaitu pada gambar yang poin B. Jadi di mana matahari, bumi, dan bulan itu berada dalam suatu posisi yang lurus. Sedangkan yang gambar A yaitu matahari, bulan, dan bumi itu merupakan gambar gerhana matahari. Namun, tidak setiap letak bulan pada posisi A tadi itu akan menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Demikian juga pada gambar B, di mana tidak setiap pada posisi tersebut itu dapat menyebabkan gerhana bulan. Lalu apa yang menyebabkan semua ini? Jadi semua ini itu disebabkan oleh bidang orbit bulan yang tidak sebidang dengan bidang orbit dari bumi. Namun ia akan membentuk sudut sebesar 5,2 derajat. Hal itu dapat dilihat pada gambar yang sebelah kanan, di mana posisinya itu akan membentuk sudut 5,2 derajat. Nah, gerhana bulan itu ada 3 macam. Yang pertama gerhana bulan total, yang kedua gerhana bulan sebagian, dan yang ketiga gerhana bulan penumbral total. Nah, yang pertama gerhana bulan total itu merupakan bulan tepat berada di daerah umbra. Jadi gerhana bulan ini itu dapat terjadi ketika bulan itu berada tepat di daerah umbra. Kemudian yang kedua, gerhana bulan sebagian, yaitu gerhana yang terjadi jika masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke bulan, karena tidak seluruh bagian bulan itu tertutupi oleh bumi. Sedangkan permukaan bulan yang lain itu berada di daerah penumbra. Kemudian yang ketiga yaitu gerhana bulan penumbra total, yaitu gerhana yang seluruh bagian bulan itu berada di daerah penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat, namun warnanya terlihat suram, seperti itu. Ini merupakan gambar macam dari gerhana bulan. Lalu yang kedua yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan peristiwa jatuhnya bayangan bulan ke permukaan bumi. Bulan akan menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari yang menuju ke arah bumi. Nah, meskipun bulan itu memiliki ukuran yang lebih kecil, namun bayangannya itu mampu menghalangi cahaya matahari karena bulan itu berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi, dan jaraknya itu lebih dekat dibandingkan jarak matahari, yaitu sekitar 149.680.000 km dari bumi. Di sini gerhana matahari itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama gerhana matahari total, yang kedua gerhana matahari cincin, dan yang ketiga yaitu gerhana matahari sebagian. Lalu, apakah gerhana matahari itu aman untuk dilihat dengan mata telanjang atau dengan mata secara langsung? Jadi, gerhana matahari itu sangat berbahaya jika dilihat menggunakan mata telanjang atau dilihat dengan mata secara langsung. Jika kita melihat secara langsung ke fotosfer matahari, fotosfer itu merupakan bagian cincin terang dari matahari, walaupun hanya sebagian hitungan detik, itu akan mengakibatkan kerusakan pada retina mata yang permanen. Jadi akan mengakibatkan penyakit katarak hingga menyebabkan kebutaan pada mata. Hal tersebut dapat diakibatkan karena fotosfer itu memancarkan radiasi yang sangat tinggi. Lalu,
Untuk dapat melihat gerhana matahari, kita membutuhkan pelindung khusus untuk mata atau menggunakan metode melihat secara tidak langsung. Cara aman untuk melihat gerhana matahari yaitu yang pertama, menggunakan kacamata anti radiasi, yang kedua, menggunakan teleskop, dan yang ketiga, melalui siaran media. Berikutnya, momen gerhana matahari akan disampaikan oleh teman saya, Reni Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Aprilia dari kelompok 5. Selanjutnya akan membahas mengenai momen gerhana matahari. Jadi di gerhana matahari ini dibagi menjadi 3, yakni gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total merupakan bulan yang terletak pada bidang tata surya dan bulan berada pada keadaan perigi atau titik terdekat terhadap bumi, serta memiliki ukuran sudut yang lebih besar dari matahari. Berikut adalah gambar dari total solar eclipse yang terjadi di Prancis pada tahun 1999. Jadi bisa kita lihat di sini mataharinya tertutupi sepenuhnya oleh permukaan bulan. Ini dia. Jadi bulan berada pada keadaan perigi atau titik terdekat terhadap bumi, sedangkan ukuran sudutnya itu lebih besar daripada sudut matahari, sehingga sinar matahari sepenuhnya bisa ditutupi oleh permukaan bulan. Jadi bagian yang gelap ini merupakan bagian yang terkena gerhana matahari total. Lalu momen-momen yang terjadi di dalam gerhana matahari total ini adalah yang pertama, gerhana matahari sebagian. Lalu yang kedua adalah gerhana matahari total. Yang ketiga, kembali kepada posisi gerhana matahari sebagian. Setelah itu, gerhana matahari cincin. Jadi gerhana matahari cincin ini terjadi jika posisi bulan berada pada keadaan apogi atau bulan berada di titik terjauhnya dari bumi, sedangkan bumi berada pada posisi perihelion atau terdekat dengan matahari. Berikut adalah gambar dari gerhana matahari cincin yang terjadi di Maldives tahun 2010. Jadi di sini bisa kita lihat bulan berada pada titik terjauh dari bumi, sedangkan bumi berada pada titik terdekat dengan matahari, sehingga tidak semua cahaya matahari mampu ditutupi oleh bulan dan beberapa cahaya tersebut bisa lolos sehingga membentuk sebuah cincin. Di sini terjadi annular solar eclipse atau gerhana matahari cincin yang kita maksudkan tadi. Dengan momen-momen sebagai berikut, yakni yang pertama adalah gerhana matahari sebagian, lalu gerhana matahari cincin di mana bentuk cincinnya tidak simetris. Lalu pada puncaknya adalah gerhana matahari cincin dengan membentuk sebuah cincin simetris. Dan selanjutnya adalah gerhana matahari cincin berbentuk cincin yang tidak simetris kembali dan gerhana matahari sebagian. Selanjutnya adalah momen gerhana matahari sebagian. Hal ini terjadi saat posisi matahari, bulan, dan bumi, maksudnya bumi yang dimaksud di sini adalah pengamatnya, tidak sejajar, sehingga bulan tidak dapat menutupi sinar matahari sepenuhnya dan kita mendapatkan apa yang disebut dengan gerhana matahari sebagian. Berikut adalah gambarnya. Di sini bisa kita lihat bahwa permukaan matahari hanya tertutupi sebagian oleh badan bulan. Di sini adalah gambar dari partial solar eclipse yang terjadi di Prancis pada tahun 2017. Ini adalah gambarnya. Jadi kita misalkan di sini ini ada kan diagram gerhana matahari cincin bisa kita lihat. Lah bagian yang mengalami gerhana matahari sebagian ini ketika posisi pengamat itu tidak sejajar dengan bulan dan matahari, tapi pengamat tersebut masih berada dalam daerah penumbra. Jadi di sekitar sini, jika pengamat tersebut berada di daerah penumbra, maka ia dapat melihat gerhana matahari sebagian, seperti ini. Momen yang terjadi di dalamnya adalah momen gerhana matahari dari awal hingga akhir, merupakan gerhana matahari sebagian. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai siklus Meton. Jadi siklus Meton ini menyatakan hubungan antara penampakan fasa bulan di langit dalam penanggalan Syamsiah Masehi. Perhitungan ini diawali dari
Siklus sinodis bulan rata-rata kan 29,5305 hari. Sedang dalam sebulan kalender Masehi itu terentang 28 hingga 31 hari. Jadi kemungkinannya dalam satu bulan bisa terjadi 1 bulan purnama atau 2 bulan purnama dalam 1 bulan. Kan bulan purnama terjadi setiap 15 hari sekali. Lalu setiap tahun Masehi itu terdapat 12 fasa bulan purnama atau fasa bulan yang sama dan maksimal 13 fasa bulan purnama atau fasa bulan yang sama. Komposisi jumlah bulan purnama dalam 19 tahun itu, setelah dilakukan beberapa penelitian, terdapat 12 tahun Masehi dengan 12 bulan purnama dan 7 tahun Masehi dengan 13 bulan purnama. Jadi jumlah total bulan purnama yang terjadi dalam 19 tahun itu sekitar 235 bulan purnama. Hal inilah yang dinamakan dengan siklus Meton. Jadi siklus Meton ini adalah siklus tiap 19 tahun atau 235 lunasi bulan. Siklus ini dipergunakan untuk melihat peristiwa fasa bulan yang berlangsung pada tanggal Masehi yang sama. Jadi berulangnya fenomena fasa bulan dan gerhana bulan atau gerhana matahari ini untuk mengetahui atau menandai kapan berulangnya fenomena alam itu. Misal ya, pada tanggal 1 Januari 2010 itu terjadi purnama dengan di belakangnya berlatarkan konstelasi Vegas. Jadi melalui siklus Meton ini kita bisa memperoleh kira-kira kapan sih hal tersebut terjadi lagi. Dan berdasarkan siklus Meton, hal tersebut akan kembali terulang pada 19 tahun kemudian atau tepatnya pada 1 Januari 2029. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk membuktikan bahwa 4 kali siklus Meton itu sama dengan 76 tahun. Telah diketahui bahwa 1 bulan sinodis itu terdiri atas 29, sekian hari, maka bila terjadi 4 kali siklus Meton, jumlah hari dalam 4 siklus Meton adalah sekitar 27.758, sekian hari. Sedangkan 1 tahun tropis itu terdiri dari 365, sekian hari, sehingga jumlah hari dalam 4 tahun tersebut kita bagikan dengan 365 hari, sehingga menghasilkan 76 tahun. Yakni kira-kira bisa kita simpulkan bahwa 1 Meton terdiri atas 19 tahun. Sehingga perhitungan sederhananya adalah jika 4 kali siklus Meton, maka 4 dikali 19 tahun dan kita dapatkan 76 tahun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Jadi pada saat hari proklamasi NKRI, fase bulan ada di sekitar dari ke-8 dan ke-9. Diketahui bahwa 19 tahun surya bersesuaian dengan 235 periode sinodis bulan yang disebut dengan siklus Meton. Jadi tanggal 17 Agustus tahun 2021 bertepatan dengan fase bulan hari ke apa? Jadi di sini jawabannya adalah ke-8 atau ke-9. Bagaimana hal tersebut mungkin? Jadi cara menjawabnya di sini adalah tahun 2021 yang akan kita cari tadi dikurangi pada tahun 1945 dan memperoleh jawaban sekitar 76 tahun. 76 tahun ini jika kita jadikan ke dalam siklus Meton akan sama dengan sekitar 4 kali siklus Meton tepat. Sehingga bulan tersebut akan kembali ke posisi fase ke-8 atau ke-9 sesuai dengan peristiwa pada 17 Agustus 1945. Kelemahan dari siklus Meton ini adalah bisa terjadi kesalahan, yakni selama setengah jam dalam 687 tahun atau sekitar 2,5 detik setahunnya. Meskipun begitu, perhitungan ini terbilang cukup akurat untuk sebuah penemuan yang ditemukan pada tahun ke-500 sebelum Masehi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dining Aryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang musim gerhana. Musim gerhana berlangsung bila kedudukan matahari di langit berdekatan dengan salah satu titik simpul orbit bulan mengelilingi bumi terhadap ekliptika. Ekliptika merupakan suatu bidang berupa garis khayal yang menjadi jalur lintasan benda-benda langit dalam mengelilingi sistem tata surya.
Titik simpul orbit bulan mengelilingi bumi terhadap ekliptika berpindah secara sistematik dengan periode sekitar 19 tahun. Nah, caranya seperti ini. 365,2422 dibagi 365,2422 dikurangi 346,6 sehingga hasilnya 19,59 tahun. Musim gerhana terjadi dari bulan Januari hingga Desember. Gerhana bulan terjadi ketika bulan purnama dan gerhana matahari terjadi ketika bulan baru. Setiap tahun tidak selalu terjadi gerhana pada bulan purnama maupun bulan baru karena kemiringan orbit bulan 5 derajat terhadap bidang ekliptika. Selanjutnya yaitu pergeseran siklus Saros. Periode Saros merupakan periode yang dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya gerhana. Periode Saros itu sama seperti 223 kali periode sinodis atau 6.585,32 hari. Periode sinodis merupakan interval sementara yang dibutuhkan suatu benda untuk muncul kembali di titik yang sama. 19 tahun gerhana sama seperti 6.585,78 hari. Jadi selisih waktu antara periode Saros dengan siklus terjadi gerhana matahari tadi dengan mengurangi periode Saros dikurangi 6.585,78 sehingga menghasilkan selisih 0,46 hari. Dalam satu hari, matahari bergeser sebesar 360 per 365,2425 derajat atau 60 detik ke timur. Jadi dalam waktu 0,46 hari, matahari bergerak sebesar sebanding dengan 88 detik per sar. Selanjutnya yaitu jumlah gerhana dalam satu seri Saros. Gerhana matahari dengan nomor Saros yang sama terjadi 88 detik sebelah barat dari kejadian gerhana matahari seri Saros sama sebelumnya. Batas rata-rata jarak matahari terhadap titik simpul agar gerhana tetap terjadi adalah 16 derajat 26 detik. Bila batas tempat terjadi gerhana matahari di sekitar titik simpul tersebut adalah 2 kali batas rata-rata, jadi satu seri Saros rata-rata bisa terjadi 70 gerhana matahari. Selanjutnya yaitu jumlah gerhana per abad. Dalam selang waktu dari tahun 1207 sebelum Masehi hingga tahun 2161 Masehi terdapat 8.000 gerhana matahari dan 5.200 gerhana bulan atau 238 gerhana matahari per abad atau sebanding dengan 42 seri gerhana matahari dalam satu siklus Saros 8 tahun. Gerhana 6 bulan. Seri gerhana 6 bulan ini paling banyak terjadi 37 derajat per 4,02 atau sebanding dengan 9 kali pada saat gerhana matahari 9. Selanjutnya yaitu syarat terjadinya gerhana. Yang pertama yaitu terjadi gerhana apabila gerhana matahari sering terjadi bila diameter sudut matahari dan diameter sudut bulan keduanya mencapai maksimum dan kemiringan bidang orbit bulan terhadap ekliptika minimum. Kita lihat seperti pada gambar di samping. Selanjutnya maksimal 5 gerhana matahari dalam setahun. Jadi dalam setahun hanya menghasilkan 5 gerhana matahari. Syarat yang kedua yaitu hanya bila matahari dan bulan berada pada bujur ekliptika dekat titik simpul orbit bulan dalam rentang panjang gelombang tidak kurang dari 15 derajat,35 dan tidak lebih dari 18 derajat,51 seperti gambar di samping.
Selanjutnya yaitu syarat minor gerhana. Syarat minor terjadi gerhana adalah panjang gelombangnya sebanding dengan 15 derajat, 35 dan musim gerhana dicapai ketika 2 kali panjang gelombang yang tadi sehingga sebanding dengan 30 derajat, 7. Secara lebih rinci, meiosis menganalisis kejadian gerhana matahari selama kurun waktu 600 tahun, tahun 1700 hingga 2299. Dalam kurun waktu tersebut terdapat 388 gerhana matahari total dan 275 gerhana matahari cincin. Selanjutnya yaitu gerhana dalam bulan Ramadan. Selang waktu berlangsungnya dua gerhana dalam satu bulan Ramadan kira-kira 22,87 tahun Hijriah. Pasangan Saros, bulan dan matahari dapat berlangsung atau tidak selalu pada bulan Ramadan lainnya dengan selang waktu 223 tahun Hijriah. Nah, di sini ada riwayat gerhana tahun 2004. Yang pertama yaitu gerhana matahari sebagian tanggal 19 April 2004, lalu ada gerhana bulan total tanggal 4 Mei 2004, kemudian ada gerhana matahari sebagian tanggal 14 Oktober 2004, dan yang terakhir yaitu gerhana bulan total tanggal 28 Oktober 2004. Gerhana dan Imam Mahdi. Sejak awal tahun Islam hingga sekarang lebih dari 60 Ramadan dengan dua gerhana bulan di pertengahan bulan Ramadan dan gerhana matahari di akhir bulan Ramadan. Termasuk gerhana bulan sebagian yang terjadi pada bulan Ramadan yaitu tahun 1311 Hijriah, yaitu pada tanggal 21 Maret tahun 1894 atau seperti periode Saros 111, dan gerhana matahari sebagian tanggal 6 April tahun 1894 atau sama seperti periode Saros 137 yang diyakini sebagai kelahiran Imam Mahdi bagi faham Ahmadiyah. Siklus Saros, jadi tanggal berlangsungnya gerhana bergeser sekitar 11 hari lebih lambat dari tanggal gerhana pada seri Saros yang sama sebelumnya. Siklus gerhana ini dinamakan dengan siklus Saros. 3 musim gerhana dalam setahun Samsiah. 1 tahun Samsiah adalah 355,2422 hari dan 1 tahun gerhana yaitu 346,6 hari. Oleh karena itu dalam 1 tahun bisa terjadi 2 musim gerhana dan paling banyak terjadi 3 musim gerhana pada 1 tahun Samsiah, yaitu di bulan Januari, Juli atau Agustus dan Desember. Tapi maksimalnya hanya 5 musim gerhana. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang umrah dan panjang umrah. Untuk umrah sendiri merupakan bayangan yang terbentuk ketika proses terjadinya gerhana bulan. Nah, umrah ini adalah bayangan inti yang terbentuk di belakang planet bumi dan jatuh ke bulan akibat terhalang oleh sinar matahari. Umrah ini terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan itu berada pada satu garis lurus. Nah, karena bumi itu ada di posisi tengah-tengah secara proporsional seperti di gambar ini, maka bumi ini akan menghalangi pancaran cahaya matahari yang seharusnya jatuh ke sisi permukaan bulan. Nah, jika pada keadaan normal itu biasanya terjadi bulan purnama. Umrah sendiri itu disebut sebagai bayangan inti karena bayangan dari umrah sendiri itu sangat gelap. Sementara untuk penumbra itu adalah bayangan samar atau bayangan tambahan yang ada di sekitar umrah. Selanjutnya yaitu fase umrah. Nah, fase umrah ini terjadi ketika bulan bergerak hingga sampai ke zona bayangan inti atau area gelap.
ketika fase umbra ini, cahaya matahari yang mengenai permukaan bulan itu berkurang dengan jumlah yang dengan jumlah yang signifikan. Nah, ketika dalam puncak fase umbra, dimungkinkan bahwa bulan itu akan benar-benar kehilangan hampir seluruh cahaya matahari yang seharusnya mengenai bulan akibat terhalang oleh matahari. Nah, situasi seperti ini itu dapat disebut sebagai fase totalitas atau bulannya itu seperti benar-benar tenggelam. Nah, pengaruh dari umbra terhadap bumi itu sendiri adalah terjadinya gerhana sehingga kita sebagai manusia itu dapat merasakan atau mengetahui fenomena gerhana itu sendiri. Selanjutnya adalah sifat bayangan umbra. Yang pertama adalah jarak bayangan umbra untuk objek yang lebih besar atau sama dengan sumber cahaya adalah tak terhingga. Yang artinya itu seluruh ruang di belakang objek sampai jarak berapapun akan terjadi bayangan umbra. Untuk yang kedua, objek yang lebih kecil daripada sumber cahaya, maka bayangan umbra yang dimiliki hanya akan mencapai jarak tertentu. Sedangkan untuk objek yang lebih kecil dari sumber, semakin dekat ke sumber cahaya, jarak bayangan umbra akan memendek dan berlaku sebaliknya. Nah, untuk mengetahui panjang umbra sendiri, itu menggunakan rumus berikut. Yang pertama adalah panjang umbra bumi. Nah, untuk rumus dari panjang umbra bumi sendiri yaitu jarak matahari dikali jari-jari bumi dibagi jari-jari matahari dikurangi jari-jari bumi. Kemudian yang hasilnya yaitu 9,48749742 dikali 10 pangkat min 3 dikali D matahari. Nah, untuk angka 924874972 kali 10 pangkat min 3 ini itu diperoleh dari perhitungan dari jari-jari bumi dibagi jari matahari dikurangi jari-jari bumi sehingga didapat angka ini. Nah, kemudian panjang umbra bulan. Nah, untuk panjang umbra bulan itu menggunakan rumus ini, D bulan dikali R bulan dibagi R matahari min R bulan. Kemudian menghasilkan 2,50337767 dikali 10 pangkat min 3 dikali jarak bulan. Untuk menghasilkan 2,5 sekian ini itu berasal dari perhitungan jari-jari bulan dibagi jari-jari matahari min jari-jari bulan tersebut. Supaya lebih jelas, maka kita akan melihat contoh soal. Seperti ini. Misalnya, gerhana terjadi ketika bulan memasuki bayangan umbra bumi. Dengan jarak matahari bumi adalah 150 juta kilometer, maka hitung berapa jarak bayangan umbra bumi. Nah, seperti yang dilihat, itu jarak mataharinya adalah 150 juta, atau bisa diubah menjadi 150 kali 10 pangkat 6. Lalu, kita masukkan rumusnya, yaitu D matahari kali R bumi dibagi R matahari minus R bumi. Yang selanjutnya menghasilkan 9,24874972 kali 10 pangkat min 3 ini dikali D matahari. Lalu kita masukkan untuk jarak mataharinya, yaitu 150 kali 10 pangkat 6. Jika dikalikan, kemudian menghasilkan 1.387.312,406 613.
Nah, dari hasil ini itu kita dapat mengetahui panjang umbra bumi, yaitu 1.387.312,4613 km. Lalu untuk panjang umbra bumi sendiri itu bervariasi antara 1.360.000 km hingga 1.406.000 km. Dan untuk jarak bumi ke bulan itu bervariasi juga antara 356.400 km perigi hingga 400.666.700 km apogi. Untuk umbra bumi yang jauh lebih panjang dari jarak rata-rata bumi itu akan memungkinkan terjadinya gerhana bulan. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan didiskusikan pada forum diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.